Halo teman-teman, kembali lagi di Roda Culture. Kali ini kita mau mereview motor daily gua. Motor yang gue pakai buat harian, buat kerja, buat kemana-mana. Vespa LX 150 2V 2013. Dan sekarang gue mau ngasih tahu plus minusnya pakai motor ini di tahun 2025 atau 2026 atau sekarang lah, cocok atau enggak lu pakai di spesialnya di Jakarta ya, maksudnya karena gue dailynya di Bekasi, Jakarta, Jabodetabek. Gue mau kasih review plus minusnya. Oke. Dari plusnya dulu kali ya. Plusnya pakai Vespa Matic tahun yang agak lumayan udah lama, 2013 gitu. Apalagi ini generasi mesinnya masih 2V. Yang gue rasain sih itu agak-agak lemot ya untuk ukuran motor tahun sekarang. Kalau lu misalnya referensinya atau yang udah lu pernah pakai pembandingnya adalah yang motor-motor baru, motor-motor sekarang. Ketika lu pakai motor ini di tahun 2025 atau 2026 nih, kita mau nanti 2026, akan merasakan lemot, akan merasakan nggak enak apa ya dari sisi tarikannya, stop and go-nya. Tapi sebenarnya itu bisa diakalin, bisa dimainin di roller, bisa mainin di kirian sini, sebenarnya bisa lu mainin. Tapi itu cocok-cocokan ya, jadi gue nggak bisa ngerekomendasiin rollernya berapa. Jadi ini menurut pandangan gue pribadi, kalau gue itu pakai roller yang 10-11 gram kalau nggak salah. Kalau saya ingat gue 10-11 gram gue mix. Jadi menurut gue stop and go-nya masih enak tuh. Terus mesin gua masih pakai standaran, nggak gua apa-apain, masih belum bore up, masih belum apa, jadi masih standar 150 cc. Oke, mungkin itu ya plusnya, walaupun mesinnya nggak enak, walaupun mesinnya bukan nggak enak sih, ini 150 cc sebenarnya cukup. Tapi karena emang bodinya berat, jadi terkesannya agak sedikit lemot. Tapi itu yang bisa diakalin adalah lu ganti roller, ganti kirian, lu mainin lah kiriannya. Plusnya itu sebenarnya masih nyaman. Nyamannya itu menurut gua masih sangat relate buat di Jakarta ya, apalagi. Jadi selap-selip masih enak, masih bisa di jalan-jalan kecil juga masih enak. Soalnya LX ini kan termasuk small frame, jadi masih enak lah buat nyelap-nyelip. Terus kelebihannya apa lagi? Kelebihannya ini tuh udah injeksi. Jadi disclaimer, gue sebelumnya pernah pakai Vespa LX 125 karburator 125 yang masih ada kickstarternya nih. Itu tahun 2011 kalau nggak salah, 2011 atau 2012. Nah itu perawatannya emang agak sulit, spare partnya juga agak sulit. Jadi gue beralih ke Vespa 2V yang udah injeksi ini. Spare partnya menurut gue gampang, masih sama yang lain lah, masih bisa dikanibalin juga. Terus apa lagi ya, irit. Menurut gue lumayan agak irit untuk 150 cc. Motor seberat ini masih lumayan irit. Dibanding kayak si Vespa LX gua dulu yang 125 yang karbu, itu boros hampir kayak Mio rasanya, borosnya tuh mirip kayak Mio. Kalau yang ini tapi masih irit lah untuk 150 cc, ini irit. Oke, lanjut ke kekurangannya buat dipakai. Motor ini tuh yang tadi sebenarnya itu salah satu kekurangan tuh, yang 150 tapi nggak se stop and go itu. Jadi itu ya lumayan termasuk kekurangan juga. Terus sama speedometer itu apa ya, gampang putus. Jadi emang itu penyakit LX.
di semua varian LX, mau 2V, 3V ataupun iGate itu gampang banget putus. Terus apa lagi ya, ini komstir tuh lumayan gampang kena kalau menurut gua sih, lumayan agak kena. Jadi kalau jalannya seradak seruduk, sering dilap jalanan nggak rata gitu, komstir jadi sering berasa. Terus kekurangan yang kedua, ini ada di sini nih. Ini adalah kekurangan yang gue ciptakan sendiri. Jadi ini tadinya shock breaker depan itu pakai standar, tapi gue ganti ke YSS yang low kit. Jadi ini yang pendek. Jadi tuh kenapa gue ganti? Pertama gue emang pengen ngejar look. Jadi fitmentnya tuh ini tuh mepet sama spakbor nih, jadi tuh kayak bannya kayak agak sedikit kecelup gitu loh sama spakbor, jadi lebih kayak padet aja gitu. Terus proporsional, jadi ngelihatnya enak gitu kalau diparkir atau tanpa dinaikin pun enak dilihatnya, looknya kayak fitmentnya lebih cocok. Tapi nggak enaknya adalah pakai ini jedak jeduk, jadi jalanan rata tuh kadang-kadang suara gluduk, jedak jeduk. Jadi kalau dikerasin keras, kalau dilembutin itu dia juga terlalu main ya ininya, shocknya, jadi agak nggak enak lah. Jadi lebih enak standaran. Tapi balik lagi, kalau punya budget lebih jangan ISS. Mungkin kalian bisa ganti upgrade ke merek lain ya. Tapi gue belum pernah coba sih. Bisa ke BGM, ke Ohlins, itu bisa kalian coba. Mungkin lebih enak ya dibanding ISS ini. Bisa kalian coba. Ini salah satu bisa dibilang kekurangan juga, tapi kekurangan yang gue ciptakan lagi adalah ini nih, kadang-kadang nggak pakai plat nomor. Nah, nggak pakai plat nomor nih karena emang nggak ada dudukan plat nomornya. Aslinya ada kalau yang versi Indonesianya, tapi ini gue ganti ke versi yang non plat, yang buat Euro market, jadi nggak ada plat nomornya. Jadi banyak yang nanya tuh, video-video gue yang sebelumnya kayak di Suzuki Address, gue kan ganti juga tuh dasinya pakai yang Eropa, nggak ada plat nomornya. Banyak yang nanya, bang itu ditilang apa enggak, ini ditilang apa enggak? Bisa gue jawab, itu pasti ditilang kalau ketemu polisi, kalau lagi apes. Jadi itu sebenarnya pilihan, mau pakai plat nomor mau enggak, itu tanggung jawab masing-masing lah. Kalau ditilang ya sudah, akui kesalahan bahwa itu ditilang. Tapi kalau nggak mau ditilang ya tinggal pakainya yang versi Indonesia yang ada plat nomornya begitu. Terus nextnya buat di motor ini tuh hampir di semua varian Vespa sih, mounting engine itu sering kena. Jadi kalian juga harus coba cek, misalnya kalian kalau lagi belok atau kena polisi tidur, kalau jalan rusak terus ngerasa geol, berarti bisa diindikasikan bahwa engine mountingnya itu kena. Jadi karetnya itu udah getas atau udah longgar, ya harus sudah diganti lah, intinya itu. Oke, lanjutnya ini sebenarnya permasalahan banyak Vespa sih, apalagi kalau yang buat average tingginya orang Indonesia ya. Jadi sebenarnya kalau yang bawah tuh enak-enak aja, posisi duduknya nyaman atau apa. Tapi banyak yang ngeluhin buat yang digonceng. Pasti yang digonceng tuh ngerasanya agak nggak nyaman, agak pegel, karena footstep-nya itu sebenarnya cuma segini nih. Jadi nggak nopang banyak kaki kalian dengan sempurna, jadi akan terasa pegel. Jadi kakinya tuh kayak miring, kayak agak miring gini. No, jadi nggak ke di sini masih banyak yang nggak kena. Jadi kita kayak harus nahan gitu. Kali kalau di Jakarta ya, kalau lagi macet, itu sih udah kelar. Oke, terus paling ini yang terakhir dari sisi mesin dan servis. Jadi tuh servis itu menurut gue, karena gue udah pernah pakai Vespa LX sebelumnya yang karbu, jadi udah nggak terlalu kaget dengan harga servis yang lumayan lah dibanding motor Matic Jepang. Karena pas gue pakai Suzuki Address tuh, itu berasa hemat banget, berasa kayak oh iya servis tuh harusnya nggak usah mahal-mahal. Tapi ketika pakai ini
masih agak shock sedikit, kayak agak bukan shock sih, kayak adjustment lagi lah masalah servis itu, karena biasanya tuh gue pakai olinya tuh Motul, terus biayanya variasi sih di antara setiap bengkel beda-beda, tapi at least nggak kurang dari 200-an lah, 200 lebih pasti. Masalah pajak, pajak juga lumayan ya. Untuk ukuran motor-motor sekarang sih ini masih lumayan tinggi pajaknya. Jadi siapin kalian yang pengen bayar pajak, ini juga lumayan. Sisanya sih nggak ada yang gimana-gimana banget ya, paling posisi buat yang kalian belum terbiasa, misal pengen ganti ini pakai Vespa LX, paling berat gitu. Kalau lu parkir atau mau mindahin motor nih lumayan agak berat, itu juga termasuk apa ya, kekurangan kali ya kalau yang belum kebiasa. Apalagi kayaknya sih udah sih, itu aja buat review LX 2V 150. Oh ya, dan silahkan cek video kita sebelumnya review Vespa LX 150 juga, tapi yang keluaran 2025. Jadi itu kayaknya lebih enak. Itu mungkin beda ya, beda pemandangan, beda rasa juga dari yang tahun 2013 sama 2025. 2025 udah pasti lebih enak lah versi Vespa LX 150-nya. Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini, di Motor Daily juga. Mungkin nanti ada kesempatan gue motor daily lainnya. Doain semoga punya motor-motor daily lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.